kita ada program free asuransi Oris Garda Auto 1 tahun gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi channel Kacamata Dipras, channel yang membahas info-info seputar otomotif. Di samping kanan kiri kita sudah ada 2 unit mobil low MPV, di mana ada Toyota New Calya tipe G yang merupakan Calya tipe terlengkap, sedangkan di kiri ada Toyota All New Avanza E yang merupakan Toyota Avanza tipe termurahnya. Di antara 2 mobil ini kita akan bandingkan kira-kira mana yang lebih worth it, apa saja yang didapatkan kalau beli Calya ataupun Avanza E ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin budgetnya sedang-sedang, ini mungkin bisa jadi alternatif mana yang lebih tepat untuk teman-teman. Namun sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang pengen tahu juga promo-promo dari Toyota, kebetulan kita berada di Toyota Astrido Harmony. Kita simak dulu video yang satu ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Adi Toyota. Bagi teman-teman yang lagi rencana membeli mobil Toyota jenis apapun, boleh WA Adi ke nomor 0895 3321 77728. Dan bagi teman-teman yang mau berkunjung ke dealer Adi ada di Jalan Balikpapan Raya nomor 7 Gambir, Jakarta Pusat. Bagi Bapak Ibu yang mau datang, boleh WA Adi dulu biar Adi standby dan Sherlock, biar Bapak Ibu nggak susah carinya. Nah, buat Bapak Ibu yang lagi rencana mau membeli mobil Toyota jenis apapun, di akhir tahun ini Adi sudah menyediakan banyak sekali promo. Yang nomor 1 adalah setiap pembelian lewat Adi, mau cash ataupun kredit, akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik, nego sampai deal. Yang kedua, kita ada program bunga 0%, yang artinya kalau Bapak Ibu beli lewat Adi, mau cash ataupun kredit, harga kurang lebih sama aja, soalnya bunganya 0%. Yang ketiga, kita ada program free asuransi Oris Garda Auto 1 tahun gratis. Yang keempat, mobil sekeren ini, mobil Toyota, angsuran mulai 3 jutaan aja. Yang kelima, setiap harga Adi itu sudah berikut dengan paket servis, yang artinya servis, oli, part, sudah gratis. Yang keenam, saya ada minat nih tapi sabar dulu ya, saya ada mobil lama saya mau jual dulu. Bapak Ibu bisa sekalian WA Adi. Kenapa? Adi punya link pedagang seluruh Jabodetabek, yang artinya Bapak Ibu kalau jual lewat sama saya, sama seperti Bapak Ibu keliling showroom 1 Jabodetabek untuk cari harga terbaik. WA Adi, Adi carikan harganya. Yang ketujuh, setiap pembelian loan Adi akan berkesempatan mendapatkan hadiah showroom event berupa TV LED, sepeda lipat, kompor listrik, dan banyak lagi hadiah lainnya yang akan diundi pada saat showroom event. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian loan Adi akan mendapatkan hadiah langsung logam mulia tanpa diundi, 24 karat. Nah, saya minat nih tapi saya nggak sempat datang nih ke showroom. Bisa nggak Bapak Ibu cukup WA Adi, alamat dan Sherlock, Adi yang ke rumah Bapak dan Ibu. Gampang. Jadi, Bapak Ibu yang lagi rencana membeli mobil Toyota, jangan lupa Adi ya. Ingat Toyota, ingat Adi. Nah, itu tadi kita sudah menyimak promo-promo dari Mas Adi dari Toyota Astrido Harmony ya. Jadi teman-teman yang cari mobil Toyota nggak usah ragu, langsung hubungin Mas Adi. Apalagi tadi program-programnya banyak banget, dan Mas Adi sendiri ini juga merupakan salah satu best sales dari Toyota. Jadi teman-teman yang cari mobil Toyota harusnya nggak perlu ragu untuk menghubungi Mas Adi. Oke, kita nggak usah panjang lebar, langsung kita bandingkan antara Toyota New Calya tipe terlengkap tipe G versus Toyota All New Avanza tipe termurah tipe E.
Kita lihat untuk perbandingan dimensinya, teman-teman boleh lihat di sini ya, di bawah kita lampirkan untuk perbandingan panjang, lebar, tinggi, dan ground clearance-nya. Oke, kita langsung bandingkan dari fitur-fiturnya. Kita lihat di sini, untuk Toyota New Calya, ini untuk yang tipe G, untuk lampu utamanya juga sudah pakai lampu LED multireflektor, lampu dekat, lampu jauhnya, lampu senjanya masih bolam halogen, dan untuk lampu sennya dia masih bolam halogen. Sedangkan untuk Toyota All New Avanza, ini dia untuk lampu utamanya sudah LED multireflektor, lampu senjanya juga sudah LED, begitu pula dengan lampu sennya juga sudah LED. Lalu di bawah, kalau Toyota Calya, dia sudah mendapatkan fog lamp dengan bolam halogen, tapi untuk Toyota All New Avanza E dia belum dilengkapi dengan fog lamp. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota New Calya G 2024. Dan ini adalah wajah depan dari Toyota All New Avanza tipe E manual 2024. Dan ini adalah perbandingan antara Toyota New Calya G versus Toyota All New Avanza E 2024. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya. Untuk mesin dari Toyota New Calya G dilengkapi dengan mesin bensin 1200 cc, 4 silinder DWC dengan teknologi Dual VVT-i yang memiliki tenaga di 88 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 12 kgm pada 4200 rpm. Sedangkan untuk Toyota All New Avanza E ini memiliki mesin yang lebih besar yaitu 1300 cc 4 silinder DWC dengan teknologi Dual VVT-i. Di mana dengan mesin ini Toyota All New Avanza E ini dia memiliki tenaga yang lebih besar juga dari Calya yaitu di 98 PS pada 6000 rpm dan torsi yang lebih besar yaitu di 14 kgm pada 4200 rpm. Jadi untuk perbandingan mesin tentunya Toyota All New Avanza lebih besar ya, karena memang dia kelasnya berada di atas dari Toyota Calya. Tapi menarik, untuk Toyota Calya di sini sudah dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya, sedangkan untuk Toyota All New Avanza E belum mendapatkan peredam. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya. Kita bandingkan dari kaki-kakinya. Kita lihat untuk Toyota New Calya G dilengkapi dengan velg R14, warnanya two tone polish model Spider dengan profil ban di 175/65. Menariknya rim depannya sudah cakram dan sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD. Sedangkan untuk Toyota All New Avanza yang tipe E, ini dia dilengkapi dengan velg yang lebih besar yaitu R15, warnanya full silver, sudah racing dengan profil ban di 185/65. Rem depannya sudah cakram juga. Tapi untuk All New Avanza dia lebih lengkap ya untuk keamanannya karena sudah ada ABS, EBD, bahkan sudah ada VSC dan Hill Start Assist. Lalu kita lihat untuk spionnya, ini untuk housingnya sama-sama warna body ya. Tapi untuk Toyota New Calya, dia sudah ada tambahan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga. Sedangkan Toyota All New Avanza, di samping ini tidak ada lampu sennya, pengaturannya sudah elektrik untuk kacanya, tapi untuk Avanza E belum bisa dilipat buka otomatis. Kemudian di bagian atas kaca, kalau Calya dia tidak ada talang air, sedangkan untuk yang All New Avanza sudah mendapatkan talang air ya. Dan untuk handle pintunya sama-sama model tarik warna body dan dua-duanya belum smart entry karena kuncinya masih kunci colok atau kunci standar. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga sama-sama model tarik warna body. Dan untuk roda belakangnya tentunya sampai ke depannya ya. Untuk Calya dia R14 warna two tone. Untuk Toyota All New Avanza E dia warna silver R15. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota New Calya G 2024. Dan ini adalah eksterior samping dari Toyota All New Avanza E 2024. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas kita lihat untuk antena dari yang Calya G, dia sudah pakai shark fin antena atau model sirip hiu warna body ya. Jadi kelihatan lebih sporty. Sedangkan untuk All New Avanza E dia masih model short pole, jadi masih antena yang model panjang. Lalu di atasnya ini sama-sama tidak ada roof spoiler ya. Kacanya juga sama-sama belum defogger, belum anti embun, dan sama-sama ada wiper belakang juga. Di tengahnya sama-sama ada logo Toyota ya, tapi untuk New Calya G, dia ada tambahan garnish list ornamen berwarna dark chrome, jadi kelihatan menimbulkan kesan elegan gitu ya. Lengkap dengan kamera belakang nih, jadi untuk Calya G malah sudah ada kamera belakangnya. Sedangkan untuk Avanza, yang tipe E ini dia hanya ada logo aja, tidak ada kamera belakang aja. Dan dia juga belum dilengkapi dengan parkir sensor ya untuk All New Avanza E. Sedangkan untuk Calya tipe G selain ada kamera juga ada parkir sensor juga untuk keamanan di belakangnya.
Dan untuk detail lampunya, untuk Calya ini modelnya kayak bumerang ya, mirip kayak Innova Reborn, tapi untuk lampu-lampunya semuanya masih bolam halogen, baik lampu malam, lampu rem, lampu sen, dan mundurnya semuanya bolam halogen. Sedangkan untuk lampu belakang dari Toyota All New Avanza ini walaupun tipe termurah, dia sudah LED semuanya, baik untuk lampu rem, lampu belakang, lampu sen, dan juga lampu mundurnya sudah LED semuanya. Dan untuk bumper bawahnya ini Calya seperti ini polos. Untuk All New Avanza dia ada tambahan 2 lampu reflektor kanan dan kirinya. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota New Calya G 2024. Dan ini adalah tampak eksterior belakang dari Toyota All New Avanza tipe E 2024. Dan ini adalah eksterior belakang perbandingan antara Toyota Calya G versus Toyota All New Avanza E 2024. Untuk kuncinya ini secara tampilan sama persis ya, masih kunci colok dan dua-duanya sudah dilengkapi dengan remote baik utamanya dan cadangannya. Jadi ada 2 remote juga. Dan di sini ada tombol lock dan unlock. Lalu di belakangnya ada logo Toyota, ini masih warna hitam ya. Dan saat kita kunci sama-sama tidak melipat otomatis ya, apalagi yang tipe E belum bisa lipat buka otomatis. Begitu pula saat kita unlock ya. Jadi kalau Calya dia kelebihannya ada lampu sen sampingnya di spionnya aja. Oke, jadi teman-teman kalau mau masuk ke dalam atau mengunci selalu dari remote karena belum jelas ya. Oke, kita bandingkan interior dalamnya. Untuk door trim dari Avanza E ini didominasi warna hitam ya dari atas sampai bawah dengan full bahan hard plastik dan sedikit ada warna coklat-coklat di bagian tengah ini. Dengan handle pintu juga masih warna dasar atau warna hitam juga. Armrestnya ini warna dasar hitam juga, belum dilapis kulit. Ada laci kecil di sini, ada tombol-tombol power window, autonya di bagian driver aja. Ada pengaturan kaca spion ya, tapi belum ada tombol untuk melipat spionnya karena belum bisa dilipat buka otomatis. Dan di bawah ada speaker, 2 cup holder, dan door pocket. Kita masuk dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga standar ya untuk Toyota All New Avanza yang tipe E ini ya, tapi secara keseluruhan sih tetap kelihatan sporty gitu ya untuk All New Avanza. Dan di bagian kanan menariknya juga ada tweeter ya di bagian pojokan pilar A-nya. Kemudian di sini kisi AC-nya full warna hitam juga, ada laci penyimpanan terbuka di sini dan ini definisi warna coklat jadi senada dengan door trimnya. Ada tombol security system dan ada tombol VSC juga ya. Jadi walaupun tipe termurah tetap ada traction controlnya. Dan di bawahnya juga ada laci terbuka kecil. Di paling bawah tentunya dilengkapi dengan 3 pedal ya, gas, rem, dan kopling. Karena yang kita bongkar seperti judulnya adalah yang manualnya. Dan untuk ban joknya ini dia memang sudah disarungin ya. Tapi ini sebenarnya ini adalah opsional alias teman-teman nambah sendiri gitu ya. Tapi untuk standar dari joknya ini sebenarnya masih fabric warna hitam secara dominan dengan motif-motif di bagian tengahnya, jadi masih bahan kain atau fabric. Dan di bagian kanan ini ada pengaturan sandarannya juga masih manual. Dan untuk yang tipe E dia sayangnya tidak ada pengaturan untuk ketinggian jok ya, jadi joknya fix nggak bisa naik turun. Dan untuk maju mundurnya di sini masih manual juga. Untuk setirnya All New Avanza E ini modelnya 3 spoke dan belum dilapis kulit ya, dan semuanya standar warna hitam semuanya tanpa tombol-tombol di kanan kirinya. Kecuali di tengah standar ada logo Toyota berwarna chrome dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Jadi airbagnya juga ada 2 ya, dual airbag. Dan untuk setirnya ini menariknya juga masih tetap bisa diatur ya, walaupun hanya bisa naik turun ya, belum maju mundur, tapi ya lumayan gitu ya, bisa diatur ketinggiannya. Dan di bagian kanan di belakang setir tentunya ada saklar-saklar untuk menekan lampu-lampunya, dan ini masih standar tanpa saklar fog lamp ya, karena belum ada fog lampnya. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menekan wiper depan dan belakangnya masih standar juga. Untuk menyalakan mesin sekali lagi ya, kuncinya masih colok standar kayak gini. Jadi kita colok ya lubangnya di bagian kanan. Oke, kita nyalakan. Saat dinyalakan tampilan speedometernya ini juga masih analog atau masih standar kayak gini. Tapi secara tampilan desainnya cukup modern gitu ya. Jadi ada cahaya warna putih untuk backgroundnya dan jarum-jarumnya juga warna merah gitu. Jadi kelihatan agak tampak gitu ya. Di kirinya untuk RPM, di kanannya untuk kecepatannya, lengkap dengan indikator-indikator tentunya seperti seat belt, rem tangan gitu ya, dan lain-lain. Dan di kanannya juga masih ada MID, walaupun memang masih standar juga atau belum TFT, tapi ya tentunya ini lumayan untuk memberikan kita info-info seputar berkendara ya, termasuk kayak BBM, rata-rata kecepatan, kemudian bahan bakarnya bisa berapa kilo lagi, dan juga ada odo tripnya juga nih. Jadi secara keseluruhan memang masih standar untuk speedometernya, tapi sudah kelihatan modern gitu ya dibandingkan dengan yang lama.
Di bagian tengah ini menariknya untuk all new Avanza E juga sudah ada head unit audio touchscreen ya, walaupun memang belum besar, sekitar masih 7 in ya. Dan ini juga fitur-fiturnya lumayan gitu ya, mulai bisa koneksi ke telepon juga, selain ada radio tadi, ada M Toyota, bisa colok USB juga ya, dan ada Bluetooth juga nih untuk sambungan ke musik dari handphone gitu juga bisa, walaupun memang belum bisa mirroring gitu ya, tapi ya paling nggak lumayan juga sudah touchscreen kayak gini. Dan di bawahnya kisi-kisi AC-nya ini warna hitam full dengan tombol lampu hazard di bagian tengahnya. Dan menariknya ini all new Avanza E untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital kayak gini ya modelnya. Jadi tombol-tombol, ada pengaturan kipas di kanan, di kiri untuk suhunya, dan bahkan ada pilihan max cool juga nih. Dan juga ada untuk rotasi udaranya, bisa udara dari luar ke dalam atau berotasi di dalam aja. Jadi pilihannya juga lumayan gitu. Walaupun memang ngomongin Avanza itu sampai veloz itu arah semburannya hanya ke badan ya, nggak bisa diatur badan ke kaki. Dan secara keseluruhan ini memang kelihatan masih sederhana ya nuansanya, tapi kelihatan modern gitu ya dibandingkan dengan all new Avanza yang model generasi sebelumnya. Ini tentunya akan lebih kelihatan elegan dan sporty. Lalu di bawah sini dia juga ada indikator untuk pemakaian seatbelt di penumpang belakangnya, dan ada laci terbuka juga di bawahnya. Menariknya juga ada satu port USB ya, jadi ini bisa untuk ngecas juga nih. Dan di sini untuk tuas transmisinya standar, kalau manual 5 percepatan sudah dibungkus kulit di tuas bawahnya. Dan kanan kirinya juga menariknya all new Avanza E, dia sudah ada motif karbon-karbon kayak gini walaupun belum ada list-list warna silvernya. Rem tangannya ini masih model tarik warna hitam semuanya, dan di bawahnya juga ada laci-laci kecil banget. Dan di sini menariknya juga ada tambahan power outlet nih, walaupun tipe E colokannya juga cukup banyak gitu ya, ada power outlet juga di sini. Dan menariknya juga tetap ada console box, walaupun memang belum dilapis kulit, tentunya tetap lumayan ya, bisa jadi sandaran tangan kayak gini. Dan kalau dibuka juga penyimpanan lumayan juga gitu, walaupun nggak terlalu besar, tapi tentunya ini akan berguna juga kalau kita nyimpan-nyimpan barang-barang kecil. Lalu di depan kiri di sini juga ada laci utama ya untuk penyimpanan, tentunya sangat lumayan. Di atasnya juga ada laci terbuka ya. Dan ini dia di finishing warna coklat ya untuk dashboard di tengahnya ini, jadi senada dengan door trimnya. Dan di kirinya juga dia ada tempat penyimpanan untuk cup holder ya, jadi bisa naruh botol minum di sini, dan tentunya akan dingin karena di depan kisi AC langsung ya. Kisi AC-nya dia masih warna hitam, dan di atasnya tentunya dilengkapi dengan airbag untuk penumpang depan, jadi sudah ada dual airbag kanan dan kiri. Dan di pojokan juga ada tweeter juga di sebelah kirinya. Untuk di bagian atas plafon tentunya juga ada sun visor, walaupun nggak ada kaca dan lampunya. Ada pegangan tangan juga nih di kirinya untuk penumpang depan, ini sudah retract. Untuk lampu cabinnya ini masih warna kuning, ada 2, lengkap dengan pilihan indikator ke pintu ya. Jadi kalau dirubah ke door, digeser, kalau ada pintu-pintu yang kurang rapat atau terbuka, dia akan menyala otomatis pintunya untuk memberikan peringatan ke kita. Di bagian tengahnya standar ada spion dalam, ini masih standar ya, belum yang auto dimming. Dan di bagian kanannya dia juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu juga. Lalu di kanan kirinya tentunya ada seat belt ya, ini sudah 3 titik penguncian kanan dan kiri. Dan di atas jok juga menariknya ada headrest, ini sudah adjustable nih, jadi sudah nggak yang nyambung langsung, tapi sudah bisa diatur ketinggiannya ya, jadi bisa dibongkar pasang atau diatur ketinggiannya seperti ini. Dan di bawah dia juga mendapatkan satu apar dan satu set karpet alas dengan emblem Avanza. Nah, untuk door trim depannya ini didominasi warna hitam dan sedikit ada tambahan warna chrome di bagian handle pintunya ya. Lalu bagian armrestnya juga ada finishing warna silver juga supaya agak kelihatan elegan gitu ya. Lalu ada tombol-tombol power window, auto di bagian driver, ada laci kecil di sini, dan armrestnya full bahan hard plastik ya. Dan di bawah dia ada speaker, tentunya untuk pintu kanan kiri ada 2 cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Dalam nuansa dashboardnya ini juga didominasi warna hitam dan sedikit ada tambahan warna-warna agak kecoklatan ya. Kemudian di bagian kanan ini untuk kisi AC-nya ada lingkaran warna chrome-nya, lalu ada laci terbuka juga di bagian atas ini. Dan di bawah sini dia ada tombol-tombol untuk pengaturan spionnya ya, untuk melipat dan mengatur kacanya, dan di bawahnya ada laci terbuka yang cukup besar. Dan di bawah tentunya di sini ada gas, rem, dan kopling ya, karena yang kita bongkar adalah yang manualnya. Dan untuk ban joknya ini masih bahan full fabric
warnanya agak coklat-coklat dengan motif-motif titik-titik warna putih gitu ya, dengan uliran-uliran garis-garis. Lalu di sini untuk pengaturan sandarannya masih manual, tidak ada pengaturan untuk ketinggian jok ya, jadi joknya fix, nggak bisa diatur naik turun, tapi sudah ada maju mundurnya, ini masih manual juga. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke dan belum dilapis kulit ya. Di kanan kirinya ada aksen-aksen warna silver, jadi tampak elegan. Kemudian di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya. Di bagian kanan nggak ada tombol-tombol, tapi di kirinya sudah ada tombol untuk pengaturan head unit audionya ya. Jadi sudah dilengkapi dengan audio steering suite. Lalu di belakang setir sebelah kanan dia ada salah satu untuk menekan lampu-lampunya yang standar, dan di kirinya ada salah satu untuk menekan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin, karena kuncinya sudah colok ya, modelnya seperti ini, jadi kita colok ya lubangnya yang di sebelah kanan, kita nyalakan. Nah, saat kita nyalakan, tampilan dari speedometernya ini masih standar ya, modelnya analog kayak RPM-nya di tengahnya untuk kecepatannya, lengkap dengan indikator-indikator lain ya, seperti untuk traction control-nya, eco mode gitu, kemudian ada mesin dan lain-lain ya. Dan di kanannya ada MFD yang sederhana ya, masih standar juga, dengan auto trip juga ya, dan untuk indikator BBM juga ada juga. Dan saat dinyalakan lampu, ini aksen cahayanya dia warna oranye gitu ya, untuk di malam harinya. Di tengah di sini menarik ya, karena sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya. Di sini ada fitur radionya, kemudian kita lihat fitur-fitur lainnya. Sudah ada tailing juga nih, jadi sudah bisa mirroring dengan handphone gadget Android ya, dengan aplikasi tailing ini. Lalu dia ada M Toyota, ada USB, ada radio dan Bluetooth, jadi sudah cukup lengkap juga. Dan saat dirubah ke R, dia sudah bisa menampilkan kamera belakang juga, karena sudah ada kamera belakangnya, jadi sudah cukup lengkap juga. Lalu di kanan kirinya ini untuk kisi-kisi AC utamanya ya, ada 2 buah blower di bagian tengah ini, kemudian di tengah sini juga ada tombol menyalakan lampu hazardnya, dan di bagian transmisinya model tuasnya seperti ini ya, 5 percepatan untuk manualnya di atas sini, dan di sekitarnya di finishing warna silver ya, jadi tampak elegan. Kemudian di kirinya ada pengaturan AC-nya ya, untuk pengaturan kipas dan pengaturan suhunya, serta ada untuk pengaturan sirkulasi udaranya juga nih, bisa udara dari luar ke dalam atau bersirkulasi di dalam aja. Dan di sini dia juga ada laci terbuka kecil untuk penyimpanan, dan mungkin untuk koin-koin juga cukup lumayan bermanfaat gitu ya. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang masih belum ada perubahan. Ini menurut kita masih cukup elegan ya di kelas LCGC ini. Kemudian di depan sini dia juga ada laci utamanya yang cukup besar ya, untuk penyimpanan cukup lumayan. Dan kita lihat di bagian dashboard ini, atasnya dia di finishing agak kecoklatan gitu yang menyambung sampai ke tengah. Dan di bagian sisi AC kirinya juga ada lingkaran warna chrome-nya juga, jadi tampak elegan. Plus sudah ada airbag untuk penumpang depan, jadi sudah ada dual airbag. Untuk di bagian plafonnya, dari pilar sampai ke plafon-plafon atasnya, ini untuk yang facelift terakhir di finishing warna hitam secara keseluruhan ya. Termasuk di sini untuk sun visornya juga warna hitam ya, lengkap dengan kaca tapi nggak bisa dibuka tutup dan belum ada lampu tambahannya. Di kanan ini juga ada pegangan tangan fix ya, nggak bisa retract, warna hitam juga. Kemudian di tengah ini sudah dilengkapi dengan lampu cabin ya, ini masih warna kuning. Dan untuk spion dalamnya ini masih standar juga. Dan di bagian kanan dia juga ada sun visor lengkap dengan kaca juga ya, untuk di bagian drivernya. Kemudian yang menarik untuk Toyota New Calya ini sudah dilengkapi dengan seatbelt dengan 3 titik penguncian, baik di driver dan penumpang depannya sudah 3 titik penguncian dengan teknologi pro tensioner dan force limiter. Lalu di atas jok ada headrest ya, tapi masih model yang lama, masih model pocong atau menyambung kayak gini modelnya, jadi nggak bisa diatur ketinggian atau dibongkar pasang. Lalu yang menarik lagi di sini juga ada armrest ya, jadi untuk sandaran tangan lumayan gitu ya, sepanjang perjalanan kalau jalan jauh ini bisa membantu juga gitu ya. Dan untuk rem tangannya masih sama ya, di bawah sini modelnya seperti ini. Di bawah sini dia juga dilengkapi dengan power outlet ya, jadi kalau mengecas juga cukup praktis. Dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan juga ya. Dan di paling bawah tentunya di sini juga ada karpet alas, dan menariknya juga sudah mendapatkan apar juga. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk door rim di baris keduanya ini sama kayak depannya, ini malah full bahan art plastik warna hitam semuanya dari atas sampai bawah, jadi tidak ada warna-warna coklatnya lagi gitu ya untuk Avanza tipe E ini. Dan handle pintunya yang tipe E memang masih sama ya, jadi masih warna dasar atau hitam. Begitu pula dengan armrestnya juga warna hitam, bahan art plastik. Ada tempat penyimpanan kecil dan juga ada tombol untuk pengaturan window belakangnya ya. Ada cup holder juga di atas ini. Dan di paling bawah dia ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada cup holder dan door pocket. Kita masuk dalam.
Nah, sekarang kita sudah di dalam interior baris kedua dari Toyota All New Avanza tipe E ya. Secara ruang cabin tentunya nggak beda dengan tipe-tipe lainnya seperti tipe G ataupun Veloz. Ruangannya sama ya. Lutut saya dengan depannya masih segini. Dan di bagian headroomnya ini juga masih lumayan tinggi ya. Jadi dari tinggi saya 167-an, ini masih 10 jari lebih gitu. Jadi masih cukup nyaman. Di kanan kirinya masih ada pegangan tangan juga nih walaupun tipe E termurah. Kemudian di bagian atas ini juga ada AC double blowernya dengan pengaturan di bagian tengahnya. Lalu ada lampu cabin baris kedua juga ya. Ini masih warna kuning sama kayak depannya. Seatbeltnya juga ada 3 nih ya. Kanan kiri 3 titik penguncian. Bahkan tengahnya ini juga 3 titik dari atas. Lalu headrestnya juga ada 3 juga ya. Dan menariknya juga sudah adjustable semuanya. Kemudian juga ada Isofix juga ya. Yang tipe E kalau ngomongin Toyota tuh selalu ada Isofix mau tipe termurah sekalipun. Lalu di bagian depannya ini untuk tipe E standarnya nggak ada kantong-kantong gitu ya. Jadi memang kanan kiri kosong polos untuk jok belakangnya. Dan di bagian tengahnya dia juga nggak ada colokan ataupun power outlet gitu ya. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Kita buka. Nah, untuk door trim di baris keduanya ini sama dengan depannya, didominasi warna hitam juga ya. Dan sedikit ada lapisan warna chrome di bagian handle pintunya. Lalu di bagian armrestnya di sini di finishing warna silver juga ya sebagian. Lengkap dengan cup holder di depan, ada toggle power window juga. Lalu ada laci kecil di sini juga ya dengan bahan hard plastik untuk bagian armrestnya. Lalu di bawah di sini hanya ada speaker aja ya. Jadi nggak ada cup holder dan nggak ada door pocketnya. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Toyota New Calya tipe G ya. Secara ruang cabin ini cukup lumayan ya. Dari lutut saya ke jok depan yang sudah saya mundurin ini masih longgar gitu ya. Jadi cukup lumayan. Dan di bagian headroomnya di sini dengan tinggi saya 167 juga masih cukup tinggi, masih 10 jari lebih. Jadi masih cukup nyaman juga. Plus menariknya juga tetap ada pegangan tangan ya, kanan kiri walaupun fix. Dan di sini juga ada air circulatornya ya. Jadi di 2024 ini masih pakai air circulator juga nih. Jadi belum AC double blower tapi lumayan gitu ya, karena bisa menyalurkan udara AC dari depan untuk supaya bisa sampai di belakang supaya nggak terlalu panas untuk belakangnya. Dan di atas ini juga ada lampu cabinnya ya. Ini masih warna kuning atau bolam halogen. Dan untuk jok di baris keduanya ini juga tentunya dilengkapi dengan seatbelt ya. 3 titik penguncian di bagian kanan, di kiri 3 titik penguncian. Kemudian di atasnya ini juga dia 3 titik penguncian dari sini ya, untuk di jok tengahnya. Jadi semua seatbeltnya ini sudah 3 titik penguncian semuanya. Lalu di atas jok di sini juga ada headrest dan menariknya sudah ada 3 juga yang sudah adjustable. Jadi sudah bisa dibongkar pasang atau diatur ketinggiannya juga. Dan menarik lagi dari Calya itu tetap ada Isofix ya. Perlu menambah kursi baby untuk ngingat-ngingatnya jadi lebih praktis gitu ya. Dan di depan dia juga ada kantong-kantong kanan kiri ya untuk penyimpanan. Kemudian di bawah sini juga ada power outlet lagi di baris keduanya. Jadi kalau ngecas nggak perlu numpang di depannya. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya ini sama kayak yang lain. Jadi sekali jebretan langsung bisa terlipat full kayak gini. Kita masuk ke dalam. Di dalam kalau jok tengahnya full ke belakang dan dimiringin sandarannya ini ya kayak gini nih ya. Jadi hampir nggak bisa masuk alias ngepres ya. Jadi kita atur bagi sama depannya. Kayak gini ya. Nah ini baru. Dan kita bisa atur sandarannya juga nih di bagian joknya supaya lebih rileks lagi. Nah ini lumayan dan ada jarak juga gitu ya. Di kanan kirinya di sini juga ada headrest 2 kanan kiri yang sudah adjustable juga ya. Tentunya dengan bahan jok fabric juga gitu ya, kayak depannya warna hitam. Dan di bagian kanan kirinya juga menariknya ada seat belt 2 kanan kiri sudah 3 titik penguncian nih. Jadi seat beltnya sampai di baris ketiga pun semuanya 3 titik gitu ya. Di kanan kirinya juga ada laci-laci terbuka di sini untuk penyimpanan. Di atasnya ada laci-laci kecil juga ya untuk penyimpanan. Tapi di baris ketiganya untuk All New Avanza tipe E memang belum ada power outlet gitu ya. Dan tidak ada pegangan tangan juga di bagian atas.
Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Jadi untuk pelipatan joknya ini cukup praktis juga, karena sekali jebretan aja ini sudah bisa terlipat full kayak gini ya. Jadi aksesnya luas nih. Kita masuk ya. Nah, di dalam nih, jadi di baris ketiganya emang agak pas-pasan gitu ya. Yang penting ada baris ketiga gitu buat rame-rame. Jadi ini mepet banget ya, jadi sempit gitu. Kalau jok baris keduanya agak miring kayak gini. Jadi teman-teman perlu bagi dengan depannya, karena depannya masih longgar gitu ya. Kita majuin sedikit nih. Nah, setelah dimajuin, nah ini mulai ada jarak walaupun nggak banyak juga ya. Dan untuk sandarannya ini juga dia fix, nggak bisa di lagi, jadi sudah kayak gini aja gitu ya. Tapi menariknya sudah ada 2 headrest yang sudah adjustable, jadi untuk keamanan di leher juga gitu kan. Kemudian ada seat beltnya juga ada 2 nih, dan menariknya juga sudah 3 titik penguncian, ada 2 di sini. Dan di kanan kirinya di sini juga tetap ada penyimpanannya, ada laci terbuka dan ada cup holder. Sekarang kita bandingkan bagasinya. Untuk membuka bagasi, ini tentunya masih manual ya. Calya sudah hidrolik kayak gini. Dan kita lihat mobil SCGC 3 baris masih ada bagasi segini sih, lumayan banget gitu ya. Jadi masih 2 koper cabin kecil juga masih muat. Dan teman-teman juga bisa lipat jok baris ketiganya nih. Jadi untuk pelipatannya, sandarannya dulu ya, terus baru bawahnya. Dan kalau Calya, dia pelipatannya harus dua-duanya, nggak bisa setengah-setengah ya. Jadi kayak gini ke depan dia. Dan selebihnya nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Oke, kita bandingkan. Untuk Toyota All New Avanza tipe E, bukanya juga masih manual, hidrolik juga. Dan secara ruang bagasi tentunya lebih gede sedikit ya. Mungkin lebih panjang, lebih luas juga gitu ya. Dan menariknya kalau Avanza itu bisa dilipat misalkan setengah aja nih kalau masih ada penumpang. Ataupun kalau dibutuhkan lebih besar, bisa dua-duanya juga gitu ya. Dan menariknya dia rata dengan lantai, jadi bagasinya volumenya tentunya lebih besar daripada yang ada di Toyota Calya. Lalu di sebelah kirinya dia menariknya juga masih mendapatkan lampu tambahan ya untuk di penerangan di bagasi, ada tempat penyimpanan terbuka. Bahkan kalau kita buka karpetnya, ini juga ada tempat penyimpanan lagi atau storage untuk naruh toolkit dongkraknya bisa ditaruh di sini, jadi praktis. Terus bisa buat penyimpanan barang-barang kecil lain gitu ya. Jadi tentunya ini lebih bermanfaat gitu ya, banyak tempat-tempat penyimpanan. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membandingkan spek dan fitur-fitur lengkap dari Toyota New Calya G versus Toyota All New Avanza tipe E ya. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu, jadi memang kalau ngomongin fitur, Toyota Calya ternyata nggak ketinggalan, bahkan mungkin lebih baik daripada Toyota Avanza. Tapi mungkin secara kenyamanan, kelegaan, kemudian prestis, mungkin Toyota Avanza juga lebih mumpuni, walaupun tipe termurahnya tetap memiliki kelas yang di atasnya. Jadi teman-teman tentunya sudah bisa menentukan mana yang terbaik untuk teman-teman. Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Calya ataupun Toyota All New Avanza ataupun Toyota tipe E, teman-teman jangan sungkan-sungkan, bisa langsung hubungi nomornya Om Adi ya di bawah ini. Jadi Om Adi ini adalah salah satu best sales Astrido ya. Jadi teman-teman gak usah ragu lagi, banyak sekali reward-reward yang sudah dicapai, termasuk menjadi salah satu best sales dari Astrido Harmony. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Diperas. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Diperas. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beri masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.